Tawuran dua kelompok remaja terjadi di Jalan Cikunir Raya, Bekasi, Jawa Barat dini hari tadi atau tepatnya menjelang jam makan sahur. Remaja dari Kampung Jati Asih dan Kampung Ceger saling serang dengan kain sarung yang diikatkan ke batu dan kayu. Tawuran membuat warga sekitar ketakutan. Polisi yang mendapat laporan langsung bergerak ke lokasi kejadian. Polisi menggeledah kendaraan dan tubuh para pelaku tawuran. 4 remaja ditangkap untuk dimintai keterangan. Telah mengamankan 4 anak-anak yang diduga akan melakukan tawuran. Ini yang kita amankan dari wilayah Jati Asih yang rencananya dia akan menyerang ke wilayah Kampung Cikunir. Setelah kita interogasi, mereka akan melakukan tawuran dengan menggunakan sarung. Tawuran remaja justru semakin marak di bulan Ramadan. Baku pukul ini tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Polisi menggelar razia rutin di sejumlah titik yang rawan tindak kriminalitas. Kejar-kejaran antara polisi dan pembalap liar terjadi saat petugas gabungan Polda Sulawesi Tenggara melakukan razia di area Pantai Kendari. Pembalap liar yang rata-rata remaja ini melarikan diri saat melihat polisi datang ke lokasi balap liar. Puluhan sepeda motor disita petugas, kendaraan yang terjaring kemudian diangkut ke atas mobil lantas, kemudian dibawa ke kantor Polresta Kendari bersama pemiliknya untuk proses pemeriksaan lanjutan. Bersama jajaran Polda, Brimob Polda, tim gabungan kami lakukan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku balap liar yang disinyalir mengganggu keamanan dan ketertiban. Apalagi saat ini adalah bulan suci Ramadan, kami berharap bulan suci Ramadan ini berjalan dengan baik tanpa ada gangguan Kamtibmas. Demikian. Polisi mengimbau orang tua untuk mengedukasi dan mengawasi anak-anak mereka agar tidak ikut balap liar. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Bersama saya Aprilia Putri. Pemirsa, sambut Ramadan, pasar kaget di Dusun Wanasari dan Pasar menjadi salah satu alternatif wisata kuliner. Selain berburu beragam kuliner, beberapa warga juga memanfaatkannya untuk mencari objek fotografi. Sore menjelang seiring keramaian warga di depan Masjid Baitur Rahman di Dusun Wanasari dan Pasar Bali. Ratusan warga berdesakan di Pasar Kaget Wanasari atau yang dikenal sebagai Kampung Jawa. Deretan pedagang jajanan dan panganan untuk takjil dan berbuka puasa menjadi magnet bagi para pengunjung. Terlebih kuliner yang dijual di sini hanya bisa ditemukan saat Ramadan. Menariknya ya setiap tahun begini Pak, rame yang cari kuliner Pak. Ini ada sebagian yang tidak ada di hari-hari biasa. Nah, sini bermacam-macam. Gitu ya? Ya, macam-macam. Jadi ada yang milih selera. Tidak hanya berburu makanan, beberapa warga juga sengaja berburu momen menarik dan indah untuk diabadikan dalam fotografi. Kalau yang bikin menarik sih di sini pertama karena orang-orangnya rame ya. Yang bikin saya menarik di sini nih, soalnya rame, terus makanannya juga macam-macam, setahun sekali, terus apa ya? Bisa rapi, nggak rusuh, terus nggak berantakan gitulah. Pasar kaget ini hanya berlangsung selama bulan suci Ramadan. Pelonggaran PPKM menambah semarak pasar kaget mengingat 2 tahun terakhir pasar kaget tidak bisa digelar karena aturan protokol kesehatan. Pemirsa, waktu berbuka puasa tinggal beberapa saat lagi. Lalu bagaimana situasi jelang berbuka puasa di kawasan Sabang? Ada rekan Camar Haendah. Camar, seperti apa suasana terkini jelang berbuka puasa hari ini?
Ya, selamat sore April dan juga pemirsa. Sudahkah Anda membeli kudapan untuk berbuka puasa atau yang biasa disebut dengan takjil? Nah, pemantauan kami di salah satu pusat kuliner yang ada di kawasan Sabang, Jakarta Pusat ini sudah ramai didatangi oleh sejumlah pengunjung, pembeli maupun mereka yang sudah pulang bekerja. Untuk sembari pulang bekerja ini mereka membeli sejumlah kudapan untuk berbuka puasa. Nah, salah satunya yang dapat dilihat di layar kaca Anda saat ini adalah kedai dari Bapak Jumat ya Pak ya. Jadi Bapak Jumat ini menjual sejumlah kudapan di bulan Ramadan seperti es buah, kemudian juga ada yang khasnya adalah mulai dari kolak pisang ya Pak ya, ada kolak ubi dan juga pacar Cina. Nah, saya tertarik untuk memesan salah satunya, yakni ini adalah es buah ya Pak ya. Oke, Pak Jumat bisa dijelaskan Pak, ini Pak Jumat apa aja benar? Gimana? Oke, Pak Jumat ini jualan apa aja nih Pak? Ada gorengan, ada kolak pisang, kolak ubi, dan es buah. Baik, ini dari jam berapa nih Pak di sini Pak? Mulai dari jam 3 Pak. Dari jam 3. Pak Jumat ini kan sudah 2 tahun nih Pak pandemi ya Pak ya. Udah 2 tahun pandemi, sekarang sudah bisa berjualan kembali dengan bebas nih Pak. Apakah ada peningkatan Pak dari omset atau pembeli Pak? Alhamdulillah saat ini ada peningkatan sedikit. Ada peningkatan, alhamdulillah. Ya. Tanggapannya gimana nih Pak? Sekarang sudah bisa jualan bebas lagi Pak? Bagaimana? Tanggapannya gimana nih Pak? Sudah bisa jualan bebas lagi nih Pak? Ya mudah-mudahan seterusnya begini Pak. Jadi aman gitu Pak. Ada menu favorit nggak Pak yang biasanya dicari oleh masyarakat di masa bulan Ramadan ini Pak? Biasanya menu favorit itu biji salak sama kolak pisang Pak itu. Ya. Sekarang agak-agak menurun gitu karena ada bekas pandemi ya. Jadi campur aja es buah gitu Pak. Untuk cara membuat kolak pisang dan juga kolak ubinya nih Pak, yang biasanya dicari oleh masyarakat itu bisa bikinnya gimana nih Pak? Ya biasa aja itu dibikin apa seperti biasa aja Pak, bikin kolak pisang itu nggak sulit-sulit acan. Ya. Oke. Ya. Oke. Pak, nih saya mau pesan nih Pak es buahnya nih Pak, bisa dipraktekin nggak Pak? Kalau es buahnya ini cara penyajiannya seperti apa nih Pak? Kayaknya ini seger banget nih Pak. Ya bisa, ya boleh. Ya. Oke, nah pemirsa ini saya memesan 1 es buah ya, 1 mangkuk es buah yang ditambah dengan gula cair ya Pak ya. Kemudian juga ini ditambah apa nih Pak? Susu pakai es batu, susu. Ya. Ada susu. Buahnya ada apa aja nih Pak? Ada anggur, ada melon, ada papaya, ada itu apa namanya? Nanas nggak ada nanas. Pak, nanas ada. Buah naga. Ya macam-macam lah. Ya. Nah, ini pemirsa dapat dilihat ya, tadi sudah ditambah dengan sirup, kemudian juga ditambah dengan gula ya Pak ya, air gula, dan juga ditambah dengan susu. Wah, oke. Nah, saya akan mengajak pemirsa untuk berbincang dengan salah satu pembeli yang ada di kedai takjil ini. Oke, oh sebentar Pak, ini yang sudah jadi yang mana Pak? Oh, ini udah jadi ya. Wah, pemirsa, ini dia. Nah, ini adalah 1 mangkok dari es buah yang sudah jadi, segar sekali. Ini April dan juga pemirsa, ini saya sudah tidak sabar, sekitar kurang dari 20 menit lagi akan berbuka puasa, dan mungkin ini bisa jadikan salah satu referensi pemirsa untuk membeli kudapan selama bulan Ramadan menuju berbuka puasa. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pembeli yang ada di kedai ini. Mbak, permisi Mbak, dengan Mbak siapa Mbak? Loren. Dengan Mbak siapa Mbak? Loren. Oke, Mbak Loren, ini memang sudah lama datang ke sini atau memang biasanya membeli makanan di sini Mbak? Baru. Oke. Baru ya Mbak ya. Kenapa nih alasannya bisa beli tahu di tempat ini banyak makanan nih Mbak? Terkenal kulinernya. Oke. Terkenal kulinernya. Ini kan sudah 2 tahun nih Mbak. Kita kemarin mungkin beberapa tahun yang lalu ini sempat PPKM sehingga tidak bebas seperti ini. Tanggapannya seperti apa nih Mbak? Sekarang sudah PPKM level 1 di wilayah DKI Jakarta Mbak. Lebih baik lah berarti ya. Lebih baik berarti. Semoga bisa lepas dari PPKM ini. Oke. Ini beli apa aja nih Mbak? Beli gorengan aja. Beli gorengan ya, pemirsa dapat dilihat nih, ini ada tahu isi, kemudian juga ada tempe ya, yang memang ini menjadi salah satu favorit masyarakat Indonesia. Nah, Pak, ini harga untuk gorengan berapa Pak? 2.000.
2.000 sekarang ya. Oke, biasanya pemirsa ini harganya 1.000 kita dapat satu, tapi untuk satu buah gorengan saat ini 2.000. Berarti naik 2 kali lipat ya Pak ya. Oke, Pak, ini apakah karena naiknya karena minyak mahal apa gimana nih Pak? Ya di samping itu juga ya, karena ya kalau nggak ada gitu ya kayaknya udah berat banget gitu Pak. Oke, baik. Nah, pemirsa dapat dilihat ini juga ada kolak. Ini ada kolak candil, kolak pisang dan juga kolak ubi yang menjadi salah satu ciri khas di masa bulan Ramadan. Nah, tentunya untuk kawasan ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi Anda apabila bagi pemirsa yang belum membeli kudapan untuk berbuka puasa dapat berkunjung ke kawasan Sabang yang ada di Jakarta Pusat ini. Nah, tentunya nanti malam biasanya sekitar pukul 7 ini para pedagang takjil ini akan tutup dan nantinya akan berganti dengan sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan sate, kemudian juga berjualan gulai dan tentunya nasi goreng kebon sirih yang menjadi favorit masyarakat di Baik, Jakarta. jadi sungguh beragam sekali ya pilihan makanan di sana yang bisa dipilih untuk masyarakat yang ingin membuka puasanya hari ini. Terima kasih Camar Haidam melaporkan langsung dari kawasan Sabang. Pemirsa, kita kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNewsroom.